Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membahas mengenai teks eksposisi. Adapun poin-poin materi yang akan Ibu bahas yaitu yang pertama, pengertian teks eksposisi, yang kedua, pengertian teks eksposisi menurut ahli bahasa, yang ketiga, tujuan dari teks eksposisi, yang keempat, ciri-ciri teks eksposisi, yang kelima, pola penyusunan teks eksposisi, dan yang keenam ada struktur teks eksposisi beserta contohnya. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Jadi, teks eksposisi itu merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Selain itu, ada juga pengertian teks eksposisi menurut ahli bahasa. Yang pertama itu menurut Boris Karloff. Teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Yang kedua ada menurut Khairul Al-Wasilah. Teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta yang sebenarnya agar dapat menambah wawasan atau pandangan si pembaca. Selanjutnya, ada juga ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas berbahasa sesuai dengan ejaan. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi yang sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau bersifat netral. Pola penyusunan teks eksposisi ada 4. Yang pertama itu pola deduktif. Diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal, kemudian dijelaskan secara khusus. Yang kedua, pola induktif. Diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjutkan dengan keterangan secara umum. Yang ketiga, ada pola perbandingan yang berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Dan yang keempat ada pola ilustrasi yang berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, pendahuluan atau tesis, yaitu menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelasan atau argumentasi, yaitu menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan, yaitu menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Baiklah anak-anak, di sini Ibu ada beberapa contoh, yaitu pendahuluan atau tesis. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternak yang besar. Penjelasan atau argumentasi. Sebenarnya, ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dalam ungkapan tersebut
Maka, setiap kegiatan perekonomian tersebut terhubung dengan sumber daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya, semua proses dari produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Penegasan ulang atau kesimpulan, bisa dikatakan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembatasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besaran usaha, dan modal. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif tetapi terbuka. Agar bisa berkembang, maka norma dan transaksinya ditetapkan berdasarkan perkembangan sosial masyarakat dalam hal ekonomi. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.